siang guys, ini saya berada di Matpon ya, kolam pembesaran di tempat kami sendiri di Kaisar Koi Blitar, Rora Umum. Ini sebenarnya belum waktunya panen ya guys ya, karena di mulai musim dingin ya, kalau malam mau perubahan cuaca. Nah, ini di kolam pembesaran ini di tempat kami di Kaisar Koi Farm ini ada indikasi ada 1-2 ekor yang mulai kurang fit atau kurang sehat. Nah, jadi ini ikan-ikan yang di kolam ini sekitar 100 hampir 200 ya. Ini saya naikkan untuk saya cek. Nanti kalau memang ikannya bermasalah, itu kita bawa ke markasnya Kaisar Koi Blitar untuk dikarantina atau diobati ya guys ya. Oke, ikutin saya untuk review pengobatan ikan dari kolam lumpur atau Matpon. Nah, ini tadi ini airnya sudah mulai surut ya, tinggal sedikit. Nah, ini ikan-ikannya bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, ini kolam-kolam pembesaran di Kaisar Koi Farm. Ya, betul guys, ini yang di kolam pembesaran itu di Matpon ini yang terindikasi atau kurang sehat. Ini ada yang 1 ekor mati Maruten Sanke guys. Nah ini ya, nah, makanya ini harus pengobatannya kita angkat dari kolam lumpur ya, untuk dibawa ke markas Kaisar Koi Blitar untuk dikarantina ya. Kita cek. Nanti kalau telat penanganannya atau sampai terlambat, ini kan penyebaran penyakitnya atau virusnya itu cepat ya. Ini alhamdulillah masih ada 1 ekor yang terindikasi ikannya bermasalah atau sakit, tapi belum tahu sakitnya apa. Kita cek ikannya, insangnya juga nggak kena jamur insang. Nah, tapi mungkin ada kena sejenis jamur Aeromonas. Oke guys, ini ikan yang dari Matpon yang mati 1 ekor tadi akan saya cek dia kena jamur insang atau enggak ya. Kita buka dulu. Nah, ini bisa dilihat untuk insangnya utuh ya, enggak kena jamur insang. Dan kanan kiri insangnya tidak bermasalah, jadi tidak kena jamur insang. Ini yang ruam badannya. Nah, badannya merah-merah ini, kayak melepuh gitu. Jadi mungkin ini kena Aeromonas ya, karena perubahan cuaca, suhunya mulai dingin ya. Jadi harus berhati-hati. Ini kalau telat penanganannya juga bisa naik kena jamur insang ya guys ya. Ini ada 1 ekor yang mati. Nah, semoga nanti yang lain sekitar hampir 200 ekor ini bisa saya selamatkan. Kita bawa ke markas Kaisar Koi Blitar untuk kita karantina, diobati ya. Ikan dari kolam pembesaran Kaisar Koi Farm, karena ada trouble, ada yang indikasi 1-2 ekor kena penyakit ya. Nanti akan saya cek sakitnya apa dan pengobatan penanganannya seperti apa ya. Nanti akan saya cek satu-satu. Biasanya dengan musim seperti ini memang ikan yang di kolam lumpur atau Matpon itu ada perubahan cuaca seperti ini, rentan. Jadi ini kalau penanganannya sampai terlambat, itu bisa penularannya cepat sekali. Dan untuk pengobatannya ya seperti ini, diangkat dari kolam lumpur atau Matpon, kita bawa ke markasnya Kaisar Koi Blitar ya untuk pengobatan. Nanti akan saya cek. Nah, di sini sudah saya siapkan beberapa bak untuk memilih ikan yang dipisahkan ya, antara yang sakit sama yang sehat. Jadi nanti penanganannya berbeda. Nah, di sini ada bak
yang berwarna ungu ini sudah saya campur dengan PK ya, untuk menyeterilkan ya. Dan nanti saya pilah-pilah akan saya taruh di bak yang sudah saya siapkan. Oke guys, lanjut kita bongkar dulu untuk penanganan ikan yang bermasalah dari Madpon. Oke guys, ini sudah dibongkar ikan yang dari Madpon yang bermasalah. Ada beberapa ekor yang kurang sehat, dan tadi waktu di kolam ada yang mati satu, tapi tidak mungkin prediksi saya kena jamur insang, ternyata tidak. Saya sudah cek, cuman dia melepuh di sisiknya, di kulit, karena ini jenisnya Pohaku sanke sisik guys. Oke, akan saya cek satu persatu, saya pisahkan. Nah, kayak ini ruam-ruam kayak gini guys. Nah ini ngurat, kalau bahasa populernya dikoi, ikannya ngurat. Nah, nanti akan saya pisahkan yang yang parah-parah dan yang tidak ya, disendirikan, dipilah-pilah. Ini masih itu. Ini nih ada harta kirun ini. Ini apa ini, Bos? Yang mana? Ini loh dekat kamera ini loh. Oh, ini Inazuma. Ini juga ruam-ruam ya, ngurat. Nah, ini tak pisahkan dulu, nanti dikarantina sendiri. Berapa hari? Ya biasa seperti pengobatan itu kira-kira ya kalau belum parah gini 5 hari, 4 hari 5 hari sudah lumayan. Obatnya tuh pakai apa ini, Bos? Ini contohnya seperti ini. Obat tradisional apa obat apa ini? Ini kita pakai obat anti jamur dulu, Mas. Anti jamur. Ya. Oh, ada merek tertentu ya. Tapi tetap pengobatannya pakai garam, Hiter. Yang pertama itu kalau ikan seperti ini, insya Allah masih bisa ditangani, pokoknya tidak kena jamur insang. Itu yang di heater itu pakai plastik nggak? Ditutupi plastik nggak akuariumnya? Ya pokoknya rapat. Rapat ya? Iya. Tidak nguap biar cepat panas. Nah, banget lah, cepat panas. Jangan panasnya jangan terlalu, kita setel untuk pengobatan pertama itu. Berapa derajat ini, Bos? 32 sampai 34 lah. Mentok berarti ya? Nah, ini kayak kanco sanke ini. Ini sudah mulai ini karena ruam merah. perubahan cuaca ya, dia sisiknya itu mau ngelupas. Mau lepas merah-merah. Ya, aeromonas, tapi masih indikasi, masih cepat, masih bisa ditangani. Kalau terlambat sedikit sudah susah ini kan. Kalau terlambat datang bulan, Nah itu berarti positif. Kiranti. Ini sanke maruten. Ini panenan sendiri. Ya ini dari kolam kita sendiri. Ini grade apa semua, Mas? Ini grade A. Grade A semua ya. Yang supernya ada nggak? Supernya ada lah. Nanti Di review sendiri ya. Tapi ini harus penanganan semua. Ini kalau telat sedikit sudah ikannya habis. Oke guys, ini ikan yang dari kolam pembesaran di kolam Madponnya Kaisar Koi Farm yang ada masalah ya, ikannya ada yang beberapa ekor sakit, dan ini sudah saya pilah-pilah antara size dan yang sakitnya yang perlu penanganan khusus, intinya seperti itu. Nah ini yang di bak pertama ini yang agak parah tapi enggak masih bisa ditangani ya. Tapi ini kalau sampai telat penanganannya, ikan ini bisa telat 2 hari 3 hari bisa habis ya guys ya. Nah, nanti akan saya karantina dengan penanganan khusus. Yang bak pertama ini sama bak kedua yang besar ini sudah beda lagi ya. Nah, oke. Ini aman, Mas? Ini ya perlu penanganan juga, tapi insya Allah masih aman yang ini. Kalau yang ini sama, tapi tak pilah-pilah antara kualitasnya ya. Nah ini ada ikan bagus ini guys, maruten.
kohaku. Nah ini ruam-ruam ini. Dia lendirnya kalau ikan sakit itu pasti habis lepas semua. Jadi nanti penanganannya di akuarium tempat karantina kita kasih garam dan penghangat tentunya biar cepat pulih ya. Semoga ikan-ikan ini masih bisa saya selamatkan. Insya Allah 100% ikan ini masih bisa ditangani. Oke. Oke guys, kita lanjut untuk penanganan ikan yang bermasalah dari kolam lumpur atau kolam pembesaran. Yang ini kasusnya di tempat kami di Kaisar Koi Farm ya. Ini ikan yang di Matpon kena apa ya? Ada yang kena aeromonas ya, tapi belum naik sampai ke busuk insang atau jamur insang. Kalau sudah ke jamur insang itu sudah terlalu parah. Tapi kalau ini penanganannya lebih, insya Allah lebih bisa mudah untuk ditangani. Ini sudah tak pilah-pilah tadi yang sisiknya memar-memar, itu merah-merah sudah tak sendirikan di kolam di akuarium nomor 2 ini ya guys ya. Ini tak kasih heater, garam, terus pakai antibiotik. Saya pakai Lukastop ya. Kita ini, tidak diendros loh mas. Ya, nggak diendros loh. Ya nggak apa-apa. Kita ini nggak apa-apa untuk biar tahu ya. Pokoknya antibiotik kasih garam yang penting. Terus ini untuk heaternya saya setel biar panas dulu ke 34. Ini berapa watt? Nah ini sampai ini saya angkat dia sampai keluar asap. Kelihatan mas? Iya iya kelihatan. Ini mas. Nah ini. Ini berapa watt mas? 75 apa 100? 100 watt. 100 watt ya? Kita pakai 100 watt. Kalau yang 75 itu nggak mempan loh mas? Ya itu kurang, kalau untuk pengobatan Kurang ya? lama mas. Untuk kita cepat nanti kalau sudah sehat baru dilepas atau dikurangi. Kalau sudah benar-benar sehat itu dilepas itu liternya. Karena itu pengobatan tak setel di 34. Jadi ikan yang tadi itu udah masuk karantina, dikasih obat, antibiotik, terus garam, terus sama heater. Ya, betul. Itu berapa hari, Mas? Ya hampir sama sih penanganannya sebenarnya. Untuk karantina seperti ini ikan yang bermasalah itu antara 4 sampai 5 hari, ya. Garamnya berapa kilo itu? Itu dengan ukuran akuarium 1,20 meter, tinggi 60, lebar 50, itu tak kasih. Kalau untuk pengobatan 1 kilo lebih dikit gitu mas. 1,5 kilo ya? 1,5 kilo maksimal. Yang penting lebih. Ini yang apa? Yang enggak begitu parah, cuman ruam tok merah-merah, nggak sampai melepuh-melepuh ya. Ini tak kasih sama penanganannya tetap pakai garam, antibiotik sama heater pemanas ya. Yang lain kita taruh di bawah. Oke, untuk yang lain karena tadi sekitar 200 ekor tak jadikan beberapa, tak pilah-pilah, tak jadikan beberapa akuarium ya. Ini yang lumayan sehat ya. Nah ini dalam satu akuarium kita isi sekitar 20 ekor ya, 20 ekoran. 20 sampai 25. 20 sampai 25 mas ya. Ini di akuarium nomor 25 ini tetap penanganannya seperti itu, oksigen cukup, terus pakai pemanas, heater sama pengobatannya sama. Mungkin garamnya lebih banyak untuk di pengobatannya yang parah. Nah ini di nomor akuarium nomor 27 itu masih satu dari kolam. Ini yang parah ya mas? Nah ini bukan mas, yang parah yang di atas tadi. Yang di atas ini tadi yang malah yang sehat ini. Ini yang sehat ya. Tapi geraknya lincah semua ya mas ya? Lincah untuk geraknya lincah. Yang di atas juga tadi juga lincah. Cuman kalau telat penanganan karena apa? Untuk pengobatan di kolam lumpur atau kolam
kolam sawah atau kolam pembesaran itu kurang maksimal, soalnya terlalu luas. Jadi apa ya, lebih gampang pengobatannya itu di karantina, dibawa pulang di karantina di rumah, lebih aman. Kalau karantina di apa namanya, semisal di kolam semen gitu bisa nggak Mas? Nggak bisa Mas. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena? Karena apa? Perubahan suhunya itu terlalu cepat Mas. Di kolam semen itu ya? Sama saja. Jadi kita kalau pengobatan seperti ini harus tetap di akuarium. Tetap pakai heater, pengobatannya garam, antibiotiknya kan banyak nih Mas yang pemula coilover pemula itu kan pakai kolam apa namanya, kolam semen. Kolam fat. Nah, itu karena sebenarnya kurang ini ya, selama ini yang saya alami lebih gampang itu di akuarium. Di akuarium ya Mas ya. Di fat, di kolam semen atau kolam beton lebih sulit. Dikarenakan? Ya karena perubahan suhu tadi cepat Mas, perubahan suhunya cepat. Jadi kalau nggak bisa stabil gitu loh. Dikasih heater pun kan kalau di kolam semen atau beton atau fat kan lebih besar. Nggak bisa ya Mas? Ya bisa, tapi lama. Butuh berapa buat untuk pemanasnya itu, heaternya itu, maksudnya seperti itu Mas. Yang saya alami seperti itu selama ikan-ikan dari kolam pembesaran bermasalah. Pernah itu di konten di video sebelumnya saya pernah mengobati ikan yang sudah kena busuk insang, ada di situ. Alhamdulillah angka kematiannya bisa ditekan. Nanti linknya dikasih di bawah sini ya Mas. Ya. Nah, jadi bagi para koi lover, cara pengobatan di tempat kami seperti itu, cara karantinanya seperti itu ya. Untuk pengobatan ikan yang bermasalah dari kolam pembesaran atau kolam lumpur. Ya. Jadi kalau ada yang mau komen cara penanganan ikan, langsung kita setorikan ya Mas ya. Langsung kita setorikan, terus bisa langsung dipraktekkan di rumah. Ya kadang-kadang banyak yang tanya seperti itu Mas. Gimana kolam saya kok ikannya mojok semua ini? Tadi juga seperti itu, baru 1-2, jadi belum sampai telat. Kalau sampai telat, ikan sudah ngumpul semua parah, itu pengobatannya lebih sulit. Kematian hampir 100% ya Mas kalau gitu ya? Iya, cepet. Pokoknya dari ikan itu fisiknya, geraknya, biasanya kita ngasih makan itu lahap dia, terus dikasih makan kok nggak kayak biasanya, berarti ikan itu ada yang bermasalah, ada yang problem, kumpul gitu, problem. Itu harus penanganannya seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua koi lover yang sudah menonton video channel YouTube saya, Kaisar Koi Blitar Ora Umum. Ya, kali ini di video ini cara pengobatan atau karantina ikan dari kolam lumpur yang bermasalah. Ya, terima kasih kritik sarannya untuk perkembangan channel YouTube kami. Komen di bawah videonya ini ya guys ya, yang membangun, kritik yang membangun untuk perkembangan dunia perkoian di Indonesia tentunya. Oke, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komennya ya guys ya, untuk perkembangan channel YouTube kami, Kaisar Koi Blitar Ora Umum.